Bab 17. Persiapan pernikahan. Beberapa minggu kemudian, kini semuanya menjadi hal terbiasa di mana Canari menjalani dan melakukan aktivitasnya seperti biasanya. Komunikasi dan kedekatannya dengan Basten dan juga keluarga Canari semakin membaik. Pagi hari yang begitu cerah, Canari dipercayakan kepada Basten untuk menemaninya di tempat butik untuk melihat dan memesan kebaya sebagai persiapan dalam penyambutan pernikahan mereka. Ada-ada saja ini semua, apa gua gak bisa sendirian coba untuk memesan kebaya gua? Kayak anak kecil aja harus dianterin sama kamu. Mama juga malas ikut. Canari memulai percakapan di saat mereka sedang menuju tempat butik. Yang terlihat kesal, kalau kemana-mana harus selalu bersama Basten sang calon suami. Iyalah, lu kan bocah. Jadi belu bisa dibiarkan jalan sendirian. Makanya lu harus tetap dipercayakan bersama gua. Basten malah ngeledekin ucapan Canari. Amit-amit deh, emang lu siapa? Sambil mengangkat sudut bibirnya. Laki lu, pangeran tertampan di muka bumi ini, ucap Basten sambil meremes paha calon istrinya. Au, merinding gua tahu. Keduanya sudah sampai di tempat butik. Canari langsung turun dari mobil calon suaminya menuju butik, dan sesampainya di dalam dia terkejut melihat ibunya yang sudah duduk di sana. Kamu terlalu lama, kayak keong kalau jalan. Wajah Ibu Sherly terlihat kesal karena udah lebih 1 jam ia menunggu Canari di tempat butik. Ternyata ini alasan mengapa Ibu Sherly tidak bersamaan dengan Chan. Dia memilih untuk duluan berada di sana biar Canari bisa bersama Basten. Tidak lama setelah itu Basten memasuki ruangan butik dan ia juga kaget melihat calon ibu mertuanya yang barusan selesai bicara sama Canari. Pagi tante. Ibu. Basten sambil menyalami calon ibu mertuanya dengan sopan sambil menundukkan kepalanya. Kalian dari mana saja? Kenapa lama banget? Nunggu Chan tadi. Soalnya dia banyak kesibukan sebelum kesini tadi. Basten mencoba memberikan alasan yang tepat dengan melibatkan Canari kepada sang calon ibu mertua. Wah, apa gua gak salah dengarin nih? Tumben lu tidak kaku menyebutkan nama gua. Biasanya lu kaku menyebutkannya. Bocah, bocil, cah, cil, cul. Canari menyindir Basten yang begitu sopan di hadapan calon ibu mertuanya. Sudah. Sekarang lihat mana kebaya yang kamu suka. Ibu Sherly menghentikan perdebatan itu sambil melirik-lirik kebaya yang sudah siap dijahit. Selama Canari mengganti pakaiannya, Ibu Sherly dan Basten ngobrol di ruang tunggu di tempat butik itu. Karena akhir-akhir ini Sherly memperhatikan Basten kurang bersemangat menyambut pernikahan mereka. Entah karena kejadian saat itu antara Chan dengan Gul atau karena apa. Basten, panggil Sherly. Iya bu. Sambil melihat Ibu Sherly yang dari tadi Basten sibuk dengan HP-nya sendiri. Apakah kamu belum siap menyambut pernikahanmu ini? Dan menjadi seorang suami. Sherly langsung memastikan bagaimana tanggapan Basten dalam penyambutan pernikahan mereka. Bukan begitu bu. Hanya saja aku benar-benar merasa bahwa aku belum selayaknya dan tidak pantas untuk menjadi calon mantu ibu. Basten mencoba memaksa untuk tersenyum. Kamu harus berusaha, kamu harus bisa meyakinkan dirimu. Karena Canari juga bukan perempuan yang sudah sempurna yang sudah siap menjadi seorang istri. Perkataan Ibu Sherly terdengar seperti biasa yang begitu lembut. Ya, aku juga tahu hal itu. Mama,
Seruan Canari yang sudah berdiri tepat di hadapan cermin. "Gimana, Mam? Bagus kan?" tanya Chan yang sedang melirik-lirik baju kebayanya di depan cermin. Tatapan Basten langsung terpaku melihat calon istrinya yang sangat anggun dengan kebaya yang sangat elegan itu di badannya. "Gimana menurut kamu? Bagus gak?" tanya Ibu Shirley kepada Basten yang sedang terpaku melihat gadis berwajah putih, cantik, manis dan bermata sipit itu yang sedang sibuk melihat gaunnya di depan cermin. "Oh iya Bu, saya kurang paham dalam penilaian kayak gini yang berhubungan dengan tata busana. Mana yang menurut Chan bagus cocok buat dia. Pasti saya hanya mengikuti aja." Perkataan Basten terdengar kurang semangat, entah karena apa yang sedang melintasi pikirannya saat itu. Dan yang pastinya mengenai perjodohan ini sebenarnya ia terima hanya karena tidak ingin diusir dari kemewahan yang selama ini ia miliki. Ia menerima perjodohan dari sang kakek demi menyelamatkan hidupnya dari kemiskinan. Namun ketika Ibu Shirley menitipkan anak gadis mereka di tangannya, dia menjadi tertantang dan harus bisa menjadi seorang lelaki yang bertanggung jawab kepada istrinya. Tidak terasa hari demi hari telah berlalu setelah kesibukan itu. Kini hitungan pernikahan Chan dengan Basten tinggal hitungan hari. Semua keluarga sibuk dengan persiapan yang harus disiapkan. Namun bagi kedua yang dijodohkan itu, mereka tidak terlalu sibuk dengan yang mereka sambut, malah lebih sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan mereka di kantor, dan dengan berbagai kesibukan yang lain. Nanti pas hari pernikahan, lu mau ngasih aku mas kawin apa?" tanya Chan yang sedang mencicipi jus alpukatnya bersama Basten. "Emangnya, lu maunya apa? Lu mau gua ngasih apa nanti untuk mas kawinnya?" Basten malah bertanya balik pada Chan. Gadis itu terdiam sejenak sambil memikirkan apa yang hendak ia minta pada calon suaminya. "Gua bingung mau minta apa ya ama lu. Kalau gua minta sebuah gedung apartemen besar, apa lu sanggup?" Canari menantang calon suaminya. "Itu doang. Sangguplah. Lu minta surga sama laut pun gua mampu memberikannya. Asalkan lu bisa menjadi seorang istri solehah yang bisa membuat diri gua selalu kehausan akan cintamu tiap malam." Lagi-lagi Basten melintasi pikiran mesasterismenya. Nyesal gua serius nanya ama orang mesasterism kayak lu kalau kegini. Percuma gua habisin nafas gua ngomong. Tanpa Chan sadari bahwa calon suaminya di seberang meja sedang melamun tiba-tiba. "Hei, lu kenapa bengong?" "Oh tidak, gua hanya senang aja bisa kayak gini ama lu. Kalau gua ingat-ingat awalnya, semua gak pernah terencana kayak gini," jawab Basten yang dari tadi lebih memilih tersenyum melihat Chan dibandingkan membuat dia kesal yang tiada hentinya seperti hari-hari sebelumnya. "Gua bingung loh, sikapmu yang lumayan berubah akhir-akhir ini membuat gua bertanya-tanya. Lu udah jarang buat gua kesal. Lu udah jarang aneh-anehnya. Gua curiga entah rencana apa yang sedang lu rencanakan setelah pernikahan kita ini nanti," tanya Chan yang penasaran dengan sikap Basten yang sedikit berubah dari biasanya. "Rencana apa sih maksudmu?" "Gaklah, gua hanya ingin lu nantinya bisa menjadi seorang istri yang solehah buat gua." Iya gua tahu. Jadi istri solehah buat selingkuhanku nantikan." Bul Prasetya. Dengan polosnya Chan mengingat apa yang pernah dikatakan Basten kepadanya sambil tersenyum. Namun siapa sangka setelah mendengarkan perkataan polos dari gadis itu, menjadi istri solehah buat Bul Prasetya, perasaan Basten jadi sakit, dan kacau rasanya tak ingin berpisah
berpisah dengan Canari, dan tak ingin merelakan Canari dimiliki oleh laki-laki lain. Beberapa jam kemudian, mereka pergi dari tempat itu menuju perumahan yang sudah disediakan sebelumnya itu oleh Basten untuk Canari. "Loh, kok kita kesini Kak? Tadi kan tujuan kita harus nganterin gua pulang ke rumah," tanya Chan saat melihat mobil Basten menuju ke arah perumahan, bukan ke rumahnya. "Apa lu gak mau ngobrol-ngobrol dulu ama gua Chan?" jawab Basten pelan. Dalam pikirannya ingin berlama-lama dulu bersama calon suaminya. Entah perasaan apa yang ia rasakan saat Chan masih mengingat pria yang bernama Bul Prasetya. Iya deh gak apa-apa," ucap Canari terdengar santai saja. "Chan," panggil Basten penuh dengan keseriusan. "Iya, apa?" jawab Chan datar sambil melihat Basten yang sedang mengendarai mobil. "Lu suka gak sama gua?" Pertanyaan yang sangat sederhana, namun membuat dada Basten sangat bergetar. Lanjut ke bab berikutnya. Semoga teman-teman Mas El sehat selalu ya. Jujur, walaupun banyak cobaan, tantangan, namun karena teman-teman yang selalu hadir membuat saya semakin bersemangat, tanpa memikirkan rasa lelah.